Ada sebuah kebiasaan yang kalau kita lakukan saat ini juga bisa kita uji kebenarannya dengan menerima hasilnya. Tapi sayang, apa yang ingin saya bagikan ini nggak cocok nih bagi orang-orang yang mungkin lebih suka dengan sesuatu hal yang indah, tapi untuk dipraktekin nggak ada hasilnya. Kalau kamu udah bosen dengan segala macam teori yang tidak ada hasilnya, yuk izinkan saya sebagai sahabat baik kamu untuk mengajarkan sesuatu yang seizin Tuhan, insya Allah berguna. Ini menarik banget nih, yuk kita praktekin. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Pernah nggak sih kamu ngerasain sebuah keadaan di mana diri kamu melihat orang-orang di sekitar kita banyak yang berbondong-bondong pengen jadi orang baik. Tapi dari lubuk hati yang terdalam, diri kamu sedih. Kenapa mas? Karena kenapa ya mas? Kok orang zaman sekarang itu berbuat baik pasti ada sesuatunya. Salah nggak sih mas kalau kita berbagi nih contohnya, tapi kita mengharapkan apa yang kita bagi itu kembali kepada kita. Dan tolong mas, jangan berikan saya teori-teori yang bikin saya bosen. Berikan saya penjelasan ilmiah. Bagaimana cara berbagi yang memberikan hasil nyata bagi hidup saya. Ini menarik. Bener banget. Kali ini saya akan langsung aja mengajak kamu untuk praktek. Tapi ada bedanya. Praktek yang ingin saya berikan kepada kamu, saya selipkan penjelasan ilmiahnya yang masuk akal. Supaya kamu sebagai sahabat saya tahu bahwa ini bukan teori doang nih. Ini masuk akal dan bisa kita uji. Gini, pertanyaannya bagus tadi. Menurut kamu, jujur dari lubuk hati yang terdalam, bisa atau tidak yang namanya bersedekah atau berbagi melipat gandakan rezeki? Dari hatimu yang terdalam, tidak usah takut salah, apa jawaban yang keluar dari hatimu? Bisa atau tidak bersedekah melipat gandakan rezeki? Bisa atau tidak? Bisa? Tidak? Jawabannya bisa banget. Stop. Pertanyaan berikutnya nih, yang paling penting, jawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau memang sedekah itu bisa melipat gandakan rezeki, maaf nih, kenapa ada orang yang sudah banyak bersedekah, sudah banyak berbagi, mohon maaf, hidupnya masih susah? Apa jawaban yang keluar dari hatimu? Apa? Nah, begitu saya tanya ini, kalau jujur, jawabannya macem-macem nih. Saya jabarkan. Yang pertama, benar nggak ada di antara kamu yang menjawab karena sedekahnya kurang ikhlas? Benar nggak ada juga nih, dengerin, yang di antara kamu menjawab bahwa sedekah itu jangan dipakai untuk melipat gandakan kekayaan mas, itu salah. Itu keliru, bukan begitu mas. Atau ada juga mungkin yang menjawab hanya Tuhan yang tahu kebenarannya. Wah, ini menarik nih. Nah, sekarang saya akan memberikan jawaban saya dengan segala kerendahan hati. Kamu boleh setuju dengan jawaban saya, tapi boleh juga tidak. Gini jawaban saya. Sedekah itu, balasannya itu sebenarnya bergantung dari pelakunya. Saya ulangi, ini yang paling penting dengerin. Sedekah itu, derma itu, apapun yang kamu bagi, balasannya itu sebenarnya bergantung dari pelakunya. Saya kasih perumpamaan dulu di bagian dasar ini supaya kamu paham banget apa yang saya maksud. Sekarang ayo, angkat tangan kiri kamu, angkat tangan kiri. Sekarang pukul bagian kaki kamu deh. Terserah, mau bagian paha boleh, mau bagian betis boleh. Paha aja biar ngapang. Ayo pukul paha. Ayo, 1, 2, 3. Pukul lagi, 1, 2, 3. Sakit nggak? Sakit. Nah sekarang saya minta tolong pukul lagi, cuman pelan-pelan. Ayo, pukul lagi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekarang saya mau tanya. Pukulan pertama, tadi sakit. Sakit. Kenapa sakit? Kenapa pukulan pertama lebih sakit daripada pukulan kedua? Jawabannya,
Pukulan pertama saya, Mas, saya pukul pakai tenaga, Mas. Pukulan kedua saya pukul pelan-pelan, makanya nggak sakit. Nah, itu dia maksud saya. Sedekah itu balasannya juga seperti pukulan tadi, sadar nggak? Pukulan kamu jadi sakit karena tanganmu sendiri yang mukulnya pakai tenaga kan? Pukulan kamu jadi nggak sakit karena tanganmu sendiri juga yang mukulnya pelan-pelan. Berarti sakit atau tidaknya pukulanmu bergantung dari kekuatan tanganmu sendiri. Paham sampai sini? Nah, sadar nggak kalau sedekah itu seperti itu? Sadar nggak kalau balasan berderma atau berbagi juga seperti itu? Berbagi itu kekuatannya, dengerin baik-baik, ada pada cinta kasih yang kamu bawa dengan apa yang kamu bagikan tadi. Saya ulangi dengan bahasa sederhananya, ini daging banget, tolong dengerin. Sedekah itu, berderma itu, kekuatannya ada pada cinta kasih yang kamu sertakan dengan sedekah atau derma kamu tadi. Semakin besar cinta kasihmu, semakin besar cinta kasih yang kamu sertakan di sedekah tadi atau derma tadi, semakin besar balasannya kepada kamu sebagai pelakunya. Itu rahasianya. Sama seperti pukulan tadi. Ketika kamu mukul keras, sakit, Mas. Tapi begitu mukulnya pelan, nggak sakit, Mas. Walaupun sama-sama mukul. Paham? Nah, kalau sampai sini kamu sudah setuju dengan apa yang saya katakan dan sudah merasa bahwa iya juga, Mas, masuk akal, saya setuju. Pertanyaan berikutnya, cinta kasih seperti apa, Mas? Bagaimana caranya saya menyertakan cinta kasih dari setiap sedekah atau derma yang saya bagikan? Tolong jelaskan, Mas, biar kita jelas. Oke, saya jelasin, kamu bisa praktekin ini. Dengerin. Cinta kasih itu salah satu bentuknya adalah doa. Bahkan saya bisa bilang, doa yang paling tulus itu adalah doa yang paling sering dijabah atau dibalas Tuhan. Setuju nggak? Ingat-ingat deh. Ingat-ingat kapan terakhir kali doa kita dibalas Tuhannya cepat. Nah, di saat itu kan doa kita paling tulus. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Kenapa doa kita harus tulus dulu, Mas, baru sama Tuhan itu cepat dibalasnya? Jawabannya, karena di balik ketulusan doa-doa yang kita panjatkan, di situ ada cinta kasih yang tanpa kamu sadari, kamu berikan, kamu keluarkan. Saya ulangi. Di balik setiap ketulusan doa yang kamu berikan atau kamu panjatkan, secara sadar atau tidak, di situ loh ada cinta kasih besar yang kamu keluarkan dari diri kamu di dalam doa-doamu. Dengan kata lain, saya berani mengatakan, Tuhan itu suka sama orang yang berbagi cinta kasih. Saya ulangi, Tuhan yang Maha Esa, pencipta kamu dan saya, pencipta semesta raya ini, suka dengan manusia yang menyebarkan cinta kasih. Setuju atau tidak? Nah, kamu barusan ngomong setujunya keras tuh, saya bisa dengar. Berarti kalau gitu, kita sama-sama sepakat nih di sini. Sedekah itu pun harus pakai doa. Setuju? Sepakat kita? Nah, ini dia kuncinya. Sebelum kamu bersedekah, doakan dulu orang yang kamu tolong, tapi ada tapinya. Doanya bukan kayak orang baca mantra. Jangan nanya doanya gimana, Mas. Doanya gimana, Bu? Doanya gimana, Pak? Nggak usah nanya. Doa yang tulus itu doa gaya kamu sendiri, versi kamu sendiri, itulah doa yang tulus. Paham? Coba sekarang saya ingin melatih kamu, ayo. Anggap saja ceritanya kamu sekarang lagi mau bersedekah nih. Ya, cari objeknya dulu. Boleh di aplikasi, boleh di depan mata. Ayo, kita berandai-andai ceritanya kamu sedekah, supaya nanti ketika praktek kamu tahu, oh gini loh maksudnya.
Siap ya? Nah ceritanya kamu lagi buka aplikasi nih. Nah di aplikasi kamu lihat, aduh kasihan banget mas. Saya ngeliat ada orang baru kena musibah gempa. Saya pengen nolong mereka mas. Gimana mas caranya saya supaya bisa bersedekah tuh kekuatannya seperti yang Mas Aryan bilang, kuat. Caranya gini, lihat dulu foto-foto yang ditampilkan di aplikasi tersebut tentang musibah itu. Biasanya kalau kita lihat tentang orang yang kita mau tolong, baik secara langsung ataupun di aplikasi, ada fotonya, ada wajahnya, ada tampilannya. Nah kita lihat dulu. Begitu kita lihat, begitu kita pandang, ada nggak perasaan iba dalam hati muncul? Ada nggak perasaan kayak ini kita ikut sedih muncul dalam batin? Nah, pakai perasaan itu sebagai bahan bakar doamu yang tulus. Saya ulangi, pakai perasaan itu untuk sebagai bahan bakarmu dalam berdoa, doa yang tulus kepada Tuhan. Contohnya gini, kamu ngelihat, aduh kasihan mas, ini orang kena korban, jadi korban gempa mas. Terus kamu ngelihat banyak bangunan hancur, kamu iba. Nah, pakai perasaan iba itu, kamu berdoa dulu. Dalam hati boleh, diucapkan sampai terdengar telinga boleh, nggak masalah. Kamu ucapkan begini, contoh. Ya Tuhan, saya niat bersedekah untuk menolong mereka. Tolong berikan mereka orang yang saya tolong ini kebahagiaan, keberkahan, dan kelapangan. Mudahkanlah rezeki mereka semudah-mudahnya, selancar-lancarnya, sebaik-baiknya. Amin. Habis itu baru kamu sedekah. Coba. Diri kamu baru sekedar mendengar contoh saya aja udah ngerasa enak. Kebayang nggak kalau kamu jadi pelakunya? Coba deh praktekin. Saya buat video ini pas banget menjelang hari raya Lebaran. Lebaran bahkan masih sebulan lagi. Kita udah menjumpai Ramadan. Saya membuat video ini di waktu Ramadan. Lebaran sebulan lagi. Tapi bagi saya, sebulan itu cepet. Makanya saya bilang, menjelang Lebaran di waktu Ramadan. Video ini tayang di waktu Ramadan. Pas banget. Apapun agamamu, apapun keyakinanmu, baik diri kamu berpuasa atau tidak, lebaran atau tidak, pakai video ini untuk berbuat baik. Karena pada dasarnya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta semesta raya, Tuhan pencipta kamu dan saya suka kepada manusia yang menyebarkan cinta kasih. Itu dasarnya. Jelas? Nah, dari sini kamu jangan heran. Mas, saya kok tadi udah bersedekah ya mas ya? Tapi saya justru gara-gara sedekah yang Mas Aryan ajarkan ini, saya nggak pengen lagi tuh mas, malah berharap balasannya mas. Kayaknya doa saya tuh udah rasanya bikin hati saya tenang gitu mas. Saya nggak pernah ngarepin lagi balasannya seperti apa mas dari Tuhan. Walaupun saya tahu pasti dibales, tapi kok saya mendoakan mereka aja tuh udah enak mas hati saya. Nah itu maksud saya. Di saat kamu doanya benar-benar tulus, disitulah kekuatan sedekah kamu paling besar. Dan ciri-ciri dari sedekah yang paling besar kekuatannya adalah apa? Di situ kita paling ikhlas dan merasa gak usah dibalas, gak apa-apa deh. Yang penting hati saya sudah tenang karena sedekah ini. Itu dia. Ya, jelas ya? Jadi ilmu daging ini, ilmu emas ini silahkan kamu praktekkan. Apapun yang menjadi keyakinan kamu, kepercayaan kamu yang kamu yakini, ini bisa tetap kamu praktekkan dan merasakan hasilnya. Rasakan deh, apa yang saya contohkan kepada kamu tadi, uji coba dalam hidup kamu. Ini semua masuk akal. Praktekkan ya, terus sebarkan kebaikan. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.